Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maritza Elga Safanadira sebagai tentor DRL tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal UTS DRL tahun 2021. Oke, soal yang pertama, manusia secara ekologi adalah bagian internal lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya, manusia membentuk lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidupnya hanya mungkin dalam batas kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap sifat lingkungan hidupnya. Jelaskan interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya tersebut disertai dengan contoh yang diketahui. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Interaksi manusia dengan lingkungan hidup tersebut mencakup yang pertama, ada interaksi manusia dengan lingkungan alam, di mana lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Dalam interaksi manusia dengan lingkungan alamnya meliputi komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik sendiri meliputi segala benda hidup yang ada di lingkungan, sedangkan komponen abiotik meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Dan interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya adalah manusia yang memilih hidup dekat dengan sumber bahan makanan, dan manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan untuk mengetahui waktu yang tepat ketika bercocok tanam. Dan yang kedua adalah interaksi manusia mendominasi alam, di mana contohnya adalah ditandainya manusia yang berupaya untuk memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Yang kedua, ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Dan sebagai manusia kita juga tahu bahwa menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan manusia lainnya, dari hal tersebut maka terjadilah proses sosial. Dan proses sosial sendiri adalah suatu interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Dan interaksi sosial sendiri merupakan hubungan antara orang, perorangan, antara kelompok dan manusia, maupun antara orang, perorangan, dan kelompok manusia. Contohnya adalah budi untuk menghadiri acara kumpul akrab, karang taruna guna menjalin hubungan dan silaturahmi yang baik sesama anggota. Selanjutnya ada interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan juga sebaliknya, manusia membentuk lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidupnya hanya mungkin dalam batas kemampuannya untuk menyesuaikan diri terhadap sifat lingkungan hidupnya. Contohnya adalah kenaikan jumlah penduduk dan peladangan berpindah. Yang kedua, ada soal kedua. Ada beberapa acuan untuk melihat kualitas lingkungan, antara lain adalah dengan mutu hidup. Jelaskan bagaimana cara mengukur nilai kualitas lingkungan hidup dari suatu ekosistem disertai dengan contoh. Kualitas lingkungan hidup sendiri itu dapat diukur yang pertama dengan terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan sebagai makhluk hidup. Cirinya adalah kebutuhan ini bersifat mutlak yang didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup hayatnya. Dan kebutuhan dasar sendiri ini terdiri dari udara, air bersih, dan berkembang biak. Contohnya, manusia memerlukan udara untuk bernapas dan mendapatkan perlindungan terhadap penyakit. Yang kedua, ada terpenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi. Cirinya adalah kebutuhan ini bersifat relatif dan sebagian material dan sebagian bersifat non-material. Contohnya adalah pekerjaan, karena selain untuk mendapatkan pendapatan, untuk memenuhi kebutuhan hayati, tetapi juga untuk menjaga martabat seorang. Yang terakhir adalah kebebasan memilih. Derajat kebebasan memilih ini dibatasi oleh hukum. Hal tersebut merupakan ciri dalam bermasyarakat yang tertib. Untuk menggunakan hak dalam memilih harus terdapat keanekaragaman pilihan. Oleh karena itu, keanekaragaman menjadi unsur yang esensial di lingkungan. Contohnya adalah seorang yang bebas memilih agama yang ada di Indonesia, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, ataupun Buddha. Yang soal ketiga, pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dan dengan cara yang beraneka ragam. Jelaskan disertai dengan dua cara pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini mempunyai ruang lingkup yang luas, diantaranya perencanaan dini, pengelolaan lingkungan suatu daerah menjadi dasar tuntutan bagi perencana pembangunan. Ya, karena kita tahu bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan itu diharuskan untuk melakukan perencanaan dini agar dampak yang diberikan tidak merusak lingkungan. Contohnya, suatu daerah mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai industri wisata. Jika tidak memiliki perencanaan dini untuk mengelola lingkungan, maka dapat menimbulkan suatu pencemaran.
Oleh karena itu, kita harus memiliki perencanaan dini pengelolaan lingkungan dan untuk memberikan contoh pada pembangunan lain di sekitarnya. Yang kedua, ada pengelolaan secara rutin. Pengelolaan secara rutin memperkecil adanya suatu kerusakan lingkungan. Pengelolaan ini biasanya dilakukan secara berkala dan rutin. Contohnya, petani dalam bercocok tanam di daerah lereng membuat terasering untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan seperti tanah longsor dan banjir. Para petani juga melakukan perawatan berkala dan rutin untuk menjaga dan mengelola lingkungan. Oke, yang selanjutnya adalah soal terakhir, soal keempat. Pada suatu proyek pembangunan jalan tol, salah satu dampak adalah terjadinya perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan yang tidak tembus air. Namun dampak dapat bersifat negatif maupun positif dan berikan penjelasan mengenai hal ini. Oke, dalam beberapa proyek pembangunan banyak yang hanya memperhatikan dampak negatifnya saja dengan menguraikan mengenai penanggulangan dampak yang secara implisit mengandung arti dampak negatif. Sebaliknya, tidak ada usaha untuk memperbesar dampak positif. Pada kasus seperti ini, jalan tol yang dibangun tentu menimbulkan dampak negatif pada masyarakat sekitar, di mana akan terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan yang tidak tembus air. Namun, pada satu sisi pembangunan jalan tol juga sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan mobilisasi, mengurangi tingkat kemacetan, dan dapat berpengaruh pada bidang ekonomi. Dampak negatif dan dampak positif harus dipandang secara berimbang. Pernyataan positif atau yang biasa kita lihat sebagai pernyataan yang baik dan pernyataan negatif sebagai buruk itu tidak berarti mutlak. Kadar baik dan buruk suatu hal tergantung pada sudut pandang sebagai tolak ukur untuk menilai. Oke, sekian penjelasan mengenai SNJ DRL tahun 2022. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.